Baik, Bapak Ibu, kita akan segera masuk ke sesi berikutnya, yaitu membahas mengenai blueprint assessment. Jadi sebetulnya blueprint assessment ini merupakan salah satu modalitas kita dalam menjamin validitas dari tool assessment kita. Blueprint ini sebetulnya merupakan alat bantu yang untuk kita jadikan alat ukur atau penunjang untuk meyakinkan bahwa soal yang kita berikan dan tools assessment yang kita berikan itulah sesuai dengan luaran yang kita harapkan. Jadi saya ini menyetir dari Prof. Gandes dan Pak Yoyo dari UGM. Mereka sebetulnya membuat atau merumuskan regulasi assessment untuk meyakinkan kita pada setiap langkah-langkah dan tahapan penyusunan assessment itu kita menggunakan kaidah-kaidah yang diharapkan baik adanya. Disingkat dengan we pass with A gitu ya. Jadi menggambarkan assessment sekali ya. Jadi W yang pertama adalah writing. Nah, apa yang harus dibuat sebetulnya ada di tahapan Bapak Ibu semua di hari ini yaitu blueprinting dan item development. Blueprinting dan item development ini adalah untuk menjamin bahwa soal ujian kita itu valid dan coherence. Kemudian setelah writing adalah editing untuk mereview isi dan menjamin struktur soal, itu untuk menjamin reliabilitas atau konsistensi. Kemudian ada proses tahapan assessment itu biasanya kaitan dengan visibilitas, lalu proses assessment-nya kaitannya dengan akseptabilitas, kemudian standar setting untuk equivalence, specific feedback atau umpan balik adalah untuk educational effect dan catalytic effect, sementara assessing the assessment, kita merecek lagi tool assessment kita untuk menjamin atau melihat kembali validitas dan reproducibilitas atau visibilitas. Jadi Bapak Ibu pada langkah pertama di langkah W itu adalah writing, itu pembuatan blueprint dan pembuatan soal itu merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan untuk menjamin suatu proses atau suatu prinsip validitas tadi. Blueprint adalah sebuah matriks yang memetakan parameter ujian, termasuk domain yang diuji, apa substansinya, dan apa instruksinya. Blueprint ini sebetulnya menggambarkan kompetensi lulusan yang akan dihasilkan. Tujuan blueprint adalah mendefinisikan parameter ujian sebelum membuat soal ujian. Mereview parameter disesuaikan dengan tujuan pembelajaran, instruksional, atau ranah kompetensi sehingga menjamin kesesuaian dengan kurikulum. Blueprint merupakan sumber informasi untuk kandidat peserta ujian. Jadi blueprint ini sebetulnya merupakan salah satu media juga untuk menjamin prinsip akuntabel kita. Blueprint merupakan sumber informasi stakeholder untuk memberikan gambaran. Dari blueprinting ini kita memiliki gambaran apa sih sebetulnya kompetensi lulusan yang dihasilkan. Sebetulnya blueprint juga nantinya akan berpengaruh juga terhadap misalnya Bapak Ibu ingin go internasional kelasnya, ada exchange, ada kampus merdeka, maka blueprint assessment ini merupakan sesuatu yang dijadikan patokan untuk membuat transfer kredit atau suatu proses mobilitas dari satu institusi ke institusi lainnya. Dan yang terakhir adalah blueprint menjamin prinsip validitas isi perangkat ujian. Ini adalah suatu gambaran atau ilustrasi yang menggambarkan antara kurikulum dengan tool assessment atau bahkan dengan soal. Ya, misalnya taruhlah kotak-kotak yang di atas ini adalah tujuan pembelajarannya atau topik yang diajarkan, gitu ya Bapak Ibu ya. Idealnya satu topik yang penting itu akan terwakili oleh satu soal assessment, misalnya seperti itu. Nah, ini adalah yang sesuai atau yang ideal, di mana setiap topik, setiap luaran itu akan diuji melalui satu atau beberapa tool assessment atau satu atau beberapa soal. Namun pada kenyataannya di lapangan, kadang-kadang terjadi seperti ini. Ada yang diajarkan atau ada topik penting yang disampaikan tapi tidak ada soalnya. Atau sebaliknya, ada soalnya tapi ternyata tidak ada di proses pembelajaran. Nah, ini akan seharusnya dihindari karena tidak mempengaruhi tidak mengikuti kaidah prinsip validitas tadi.
Maka blueprint sebetulnya adalah alat bantu kita untuk membantu menyesuaikan antara topik dan tujuan dengan soal dan tools assessment. Maka blueprint ini sebaiknya disusun sebelum menjalankan suatu proses pembelajaran atau sebetulnya disusun ketika kita menyusun kurikulum. Maka Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu boleh kembali ke RPS atau rencana pembelajaran semester sebagai dokumen kurikulum, maka Bapak Ibu bisa lihat bahwa asesmen itu ada di dalam setiap kotak ya Bu ya Bapak Ibu yang sejajar dengan setiap topik atau tahapan atau luaran. Nah, pada tampilan ini kita juga menggambarkan bahwa sebetulnya kita harus menyelaraskan metode assessment dengan aktivitas pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Jadi Bapak Ibu, assessment itu bukan hanya ujian MCQ, bukan hanya ujian tulis saja, tapi kita juga harus bisa membedakan setiap metode dengan setiap level kompetensinya. Pada gambar segitiga piramid di samping kanan adalah menggambarkan level-level pencapaian kompetensi, yaitu knows, knows how, shows, dan does. Pada knows ini dan knows how itu utamanya pada aspek kognitif, sementara pada shows dan does itu pada aspek behavior. Maka pada aspek knows dan knows how, pada levelnya knows atau identify itu biasanya bisa menggunakan true false atau MCQ yang tidak menggunakan vignette. Namun pada aspek knows how, maka kita bisa menggunakan metode yang lain seperti presentasi kasus, essay, menjodohkan, atau MCQ yang sifatnya menggunakan vignette atau yang disebut dengan one best answer. Sementara di level yang shows dan does, ada aspek behavior dan psikomotornya atau skills-nya. Maka pada level shows kita menggunakan OSCE, sementara pada level DAS kita menggunakan direct observation dan workplace based assessment. Kalau dikaitkan dengan Bloom's taxonomy, maka dibagi menjadi 3 level. Level yang pertama adalah recall, level yang kedua adalah understand, dan level yang ketiga adalah reason. Nah, kalau misalnya tujuan atau luarannya hanya sampai ke level 1, maka tentunya soal dengan true false masih tepat Bapak Ibu ya. Tapi kalau sampai naik ke level 2 atau understand misalnya memahami, menginterpretasi, mengklasifikasikan, merangkum, membandingkan, menjelaskan, mengaplikasikan, maka tentunya true false ya tidak pas Bapak Ibu karena true false hanya sifatnya menguji merecall informasi. Maka di level 2 dan 3, di level understand dan reason, ini juga harus punya metode assessment yang lain yang lebih kompleks. Jadi Bapak Ibu ini adalah gambaran bahwa metode assessment kita harus betul-betul disesuaikan dengan aktivitas pembelajaran dan juga tujuan pembelajarannya. Dan Bapak Ibu harus mulai memvariasikan metode-metode tadi jadi tidak hanya terpaku pada satu metode assessment saja tapi tetap harus disesuaikan. Nah, sekarang ini adalah perkembangannya saat ini Bapak Ibu, kalau mungkin Bapak Ibu rajin membuka-buka atau memang ada passion di bidang higher professional education, tentunya sudah mulai paham juga bahwa sekarang assessment ini ada istilahnya yang namanya assessment as learning, kemudian assessment for learning, dan assessment of learning. Pada segitiga ini, umumnya semua metode assessment ini banyaknya dilakukan oleh dosen atau teacher. Assessment of learning ini contohnya adalah sifat-sifat ujian yang sifatnya sumatif, memberikan nilai. Assessment for learning adalah sifat-sifat ujian yang atau assessment yang sifatnya formatif atau memberikan umpan balik. Dan assessment as learning adalah suatu proses di mana mahasiswa menggunakan hasil asesmennya untuk refleksi diri dan memperbaiki dirinya sendiri. Nah, saat ini sudah mulai bergeser ke arah sini Bapak Ibu, di mana porsi assessment as learning yang tadinya ada di puncak ya, itu ada di paling bawah. Jadi refleksi diri atau bagaimana mahasiswa mulai memanfaatkan hasil asesmennya itu harus mulai bergeser dan mempunyai porsi yang lebih banyak. Sementara assessment for learning tetap ada di tengah-tengah, jadi yang kita inginkan assessment ini lebih banyak kepada memotivasi dan kepada memperbaiki, mendorong peningkatan dan pencapaian kompetensi. Sementara assessment of learning sebagai suatu struktur penilaian dia pass or fail itu ada di puncak yang porsinya lebih sedikit. Kenapa seperti ini?
Karena sebetulnya Bapak Ibu, secara filosofi proses pendidikan ini adalah suatu proses di mana kita, membantu atau memfasilitasi mahasiswa mencapai kompetensi yang akan diharapkan. Sementara sehingga seharusnya pada proses pembelajaran dia juga mengintegrasikan konsep assessment ini dalam suatu proses, mental cognitive thinking di mana dia menyadari sendiri apa kekurangannya, lalu dia mempunyai motivasi internal dan mulai mengembangkan berbagai strategi belajar di dalam dirinya sendiri tentunya dengan umpan balik dari Bapak Ibu semua. Dan ternyata asesmen yang seperti ini itu akan lebih banyak mengembangkan proses pembelajarannya dan menggali potensi-potensi yang ada dalam mahasiswa untuk mencapai kompetensinya. Baik, Bapak Ibu itu adalah materi tentang blueprinting. Kita akan masuk ke sesi berikutnya mengenai item development.